Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Suster. Terima kasih kehadirannya malam hari ini untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita naikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau bersyukur kita punya Bapa yang begitu baik. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita naikkan pujian ini, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami boleh memanggil-Mu Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan terutama malam hari ini kami masih boleh ada untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau Allah yang setia. Masalah kami boleh banyak, pergumulan kami mungkin belum selesai. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, Engkau Allah yang setia menyertai perjalanan ini. Engkau Allah yang setia menuntun setiap kami
untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami begitu berharga di hati-Mu. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami boleh dikuatkan dari hari ke hari. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, hidup-Mu berharga bagi Allah. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau turut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yang terkulai, yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mungkin seperti buluh yang terkulai, sumbu yang hampir padam. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengajari kami, membisikkan di telinga kami betapa kami berharga di hati-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah seperti Engkau, yang begitu setia, sekalipun kami begitu sering melukai hati-Mu. Kami begitu sering mengecewakan-Mu. Tapi Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau memberikan hati kita, hidup kita di tangan Tuhan. Biarlah Dia yang memperbaharui kita selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, kami mau bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, itulah kerinduan kami, bahwa di sepanjang jalan hidup kami Tuhan, kami rindu untuk Engkau pakai, untuk memuliakan nama-Mu sepanjang perjalanan ini. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu membawa hati kami, seluruh keberadaan kami, untuk masuk ke dalam ruang yang maha kudus, yaitu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami hadirat-Mu. Kita nyanyikan, ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi, ku masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, ya Rabbasya Maria. Oh, ya Rabbasya nama ya Rabbakirie. Oh, ya Rabbasya nama ya Rabbakirie. Oh ya Rabbasya nama 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 ya
Oh ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabaya Rabashana Maya Rabashana Oh ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabaya Rabashana Maya Rabaya Rabashana Oh ya Rabashana Maya Oh ya Rabashana Maya Oh ya Rabashana Maya Rabakiri Oh ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Oh ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, sebab namamu yang kudus. Sebab oleh darah anak domba, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Untuk makin mengenal isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menyiapkan hati kami. Mari kita nyatakan bagi Tuhan ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan. Kami percaya ketika Engkau berfirman, ketika Engkau bertindak Tuhan, kami menang.
Dan kami hanya mau percaya, kami hanya mau berpegang kepada perkataan-Mu, kepada firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau urapi kami, hamba-Mu, pelayan-Mu, yang tidak ada artinya ini tanpa Engkau Tuhan. Pakai mulut bibir hati kami. Biarlah seluruh keberadaan kami ini Engkau pakai. Engkau sendiri yang bekerja Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap hati yang mendengarkan-Mu saat ini. Engkau sendiri yang menjamah. Biarlah kami semua boleh mengalami kuasa dari firman-Mu. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, Suster. Suara saya jelas ya? Selamat malam. Ya. Selamat malam, Bapak, Ibu. Malam kok. Gimana, Astrid? Suara saya terdengar nggak? Di layar saya kok semuanya Aman kok. di layar tidak bergerak. Astrid, coba gerakan tanganmu. Kelihatan nggak kok? Enggak, di layarnya semuanya tidak bergerak. Tapi suaranya aman kok. Suara oke ya? Oke, Clear, saya lanjut ya. Saya lanjut. Bapak, Ibu, Suster, kita bersama-sama membuka dari Injil Yohanes. Yohanes 8, ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Judulnya perempuan yang berzina. Oke, kita akan membaca bersama-sama.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam ya Bapa. Pada malam hari ini, utuslah Roh Kudus-Mu. Urapilah setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah segala kuasa yang tidak berasal daripadamu, kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Suster. Kisah yang kita baca pada malam hari ini adalah khas dari Injil Yohanes. Artinya kisah ini tidak diceritakan di Injil-Injil yang lain. Kita mau merenung bersama-sama apa intisari yang mau disampaikan dari kisah ini. Kisah ini mungkin sudah kita dengar berulang-ulang kali, puluhan kali, atau sering sekali kita dengar tentang kisah ini. Tetapi malam hari ini kita mau merenung sekali lagi. Membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah. Seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Yesus selalu pada malam hari pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Kemudian dia juga selalu pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah. Untuk apa? Untuk mengajar. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya satu orang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Artinya apa, Bapak Ibu Suster?
ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus. Mereka memanggil Yesus Rabi. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Apa artinya, Bapak Ibu? Berbuat zina adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat oleh hukum perkawinan. Jadi, kalau ada dua orang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan salah satunya adalah yang sudah terikat dengan perkawinan, maka itu disebut sebagai perbuatan zina. Beda dengan perbuatan cabul. Cabulan adalah tindakan tidak senonoh dua orang yang belum terikat dengan perkawinan. Jadi, dalam kasus ini adalah perbuatan zina. Artinya, salah satu atau mungkin kedua-duanya sudah terikat dalam ikatan perkawinan. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya, mereka mau mengatakan bahwa mereka menangkap wanita ini, perempuan ini, pada saat sedang melakukan perbuatan asusila. Sedang, artinya apa? Ada dua orang. Perempuan ini dan pasangannya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Tanya mereka pada Yesus. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus tidak mau terburu-buru untuk memberikan pendapat, melainkan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Bapak Ibu, hukum Taurat, kalau kita baca di dalam Imamat 20 ayat 10, saya akan bacakan. Bunyinya begini. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya, manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Pastilah apa? Pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi, dalam kasus ini adalah kasus jebakan. Kenapa disebut kasus jebakan? Karena mereka tidak membawa kedua orang itu kepada Yesus, tetapi hanya membawa salah satu. Padahal mereka mengatakan mereka menangkap basah keduanya sedang berbuat zina. Artinya apa? Kalau yang namanya jebakan, Yesus memberikan jawaban A, pasti akan salah. Kalau dia memberikan jawaban B, dia juga pasti akan salah. Jadi, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Begini, Bapak Ibu. Kalau Yesus menjawab, perempuan yang kedapatan berbuat zina ini harus dirajam batu sampai mati. Kalau seandainya Yesus menjawab seperti itu, maka Yesus masuk dalam jebakan mereka.
Kalau Yesus menjawab seperti itu, melakukan hukum Taurat dengan merajam perempuan yang berzina itu, maka Yesus mendapat masalah. Masalahnya apa? Yesus melanggar hukum kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi tidak membenarkan hukum merajam. Karena saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Maka kalau Yesus mengizinkan itu terjadi, dia akan bermasalah dengan pemerintah Romawi. Tapi seandainya kalau Yesus mengatakan perempuan ini harus dilepaskan, tidak perlu dirajam, maka mereka akan berteriak, Yesus bukan seorang Mesias karena dia melanggar hukum Musa. Kalau dia melanggar hukum Musa, maka Yesus pantas dihukum mati. Sekarang, Bapak Ibu, mulai jelas. Ketika Yesus menjawab jawaban pertama, dia akan dipersalahkan. Ketika dia menjawab jawaban kedua, dia juga akan disalahkan. Yesus tidak mau menjawab. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Kalau ada orang yang tidak berdosa, dia yang pertama melemparkan batu, maka batu kedua, ketiga, dan selanjutnya akan diikuti oleh yang lain. Tapi syaratnya adalah barang siapa yang tidak berdosa. Lalu Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah. Bapak Ibu, Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya, mengingatkan peristiwa apa? Mengingatkan tentang ketika Allah menulis kedua loh batu pada Musa. Allah menulis dengan jarinya pada loh batu itu. Yesus membungkuk dua kali untuk menulis dengan jarinya di tanah. Sama peristiwanya dengan Allah ketika di Gunung Sinai dua kali menuliskan hukum 10 perintah Allah pada kedua loh batu. Di sini mau mengatakan apa? Yesus adalah Allah. Dia mau mengatakan bahwa dia adalah Allah. Dialah yang dahulu menuliskan hukum Musa, Taurat Musa, dengan jarinya di Gunung Sinai. Sekarang Yesus dua kali menulis di tanah. Artinya, dia adalah Allah yang menuliskan hukum di atas bumi. Tetapi ayat 9, setelah mereka mendengar perkataan itu, perkataan apa? Perkataan barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Jadi, kerumunan orang banyak itu, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi itu pergi bukan karena apa yang Yesus tulis di tanah, bukan. Tetapi karena apa yang Yesus ucapkan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang
pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Suster. Kira-kira ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berdosa atau tidak? Jawabannya pasti berdosa. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Selain semua manusia berdosa, dalam kasus ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi berdosa. Apa berdosa? Mereka menangkap dua orang yang sedang berzina. Tetapi satu sudah dia lepaskan. Artinya apa? Yang pria itu sudah mereka lepaskan. Padahal hukum Musa mengatakan harus dilempari batu sampai mati. Dalam kasus ini pun mereka sudah berdosa. Akhirnya, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Sekarang, kerumunan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sudah pergi. Tinggal siapa di situ? Yesus seorang diri. Alkitab mencatat, tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Kenapa tinggal Yesus seorang diri? Karena Yesus tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa. Karena dia adalah Allah. Sekarang berhadapan antara perempuan yang berdosa dan Yesus yang tidak berdosa. Saya mau bertanya satu kali lagi. Apakah perempuan ini dibawa karena difitnah, atau betul-betul perempuan ini sedang berzina dan ketangkap basah? Jawabannya adalah perempuan ini benar-benar ketangkap basah sedang berzina. Kenapa? Karena Yesus di ayat terakhir mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Perempuan ini sungguh-sungguh berdosa. Dia bukan ditangkap untuk dijadikan kambing hitam atau difitnah. Tetapi, dengarkan sekali lagi, perempuan ini adalah sungguh-sungguh perempuan yang berdosa karena berzina. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu seorang diri di tempatnya. Ayat ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Tuhan di sini lebih tepat kalau kita baca, tidak ada Tuanku, sebab perempuan ini tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi penginjil menulis dengan kata Tuhan. Sebetulnya jawabannya adalah tidak ada Tuanku, Tuan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sekarang kita tahu kasus ini. Perempuan ini adalah benar-benar perempuan berdosa. Dosa karena berzina. Dan orang-orang yang membawanya itu semua adalah juga pendosa-pendosa. Maka mereka tidak berhak untuk menghakimi perempuan ini. Yang tidak berdosa siapa? Cuma Yesus. Dia tidak mengenal dosa. Kitab menulis. Sekarang kita mau melihat, kita akan masuk lebih dalam lagi. Apakah dosa
bisa langsung dihapus begitu saja? Apakah dosa bisa langsung dihapus begitu saja? Seandainya kalau jawabannya bisa, dosa bisa langsung dihapus begitu saja, ketika Tuhan mengatakan hapus dosanya, maka dosa seluruh umat manusia dihapus. Seandainya bisa, maka ketika Adam, manusia pertama, dan Hawa di Taman Eden berdosa, maka Allah langsung menghapus saja dosa mereka. Tetapi dosa adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Artinya upah dari dosa adalah kematian. Maka dosa tidak bisa dihapus hanya dengan satu perkataan saja. Karena dosa tidak bisa dihapus, maka dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu butuh turunnya Putra Allah untuk menghapus dosa umat manusia. Sekarang kita kembali melihat dalam kasus ini. Tadi saya katakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, itu tertulis dalam Roma 6, ayat yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Bunyinya begini, Roma 6, ayat 23, saya bacakan. Sebab upah dosa ialah maut. Artinya apa? Upah dosa adalah mati yang kekal, maut. Ada satu lagi, saya mau tunjukkan dari kitab Yehezkiel. Bapak Ibu catat saja, nanti bisa baca sendiri. Yehezkiel 18 ayat yang ke-20, Yehezkiel 18 ayat yang ke-20, bunyinya begini. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Saya ulangi, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kata firman Tuhan. Perempuan ini, tadi kita sudah bahas, kita sudah meneliti, dan kita tahu bahwa perempuan ini berdosa karena berbuat zina. Saya ulangi pertanyaan saya, apakah dosa bisa dihapus begitu saja? Kita sudah tahu jawabannya tidak bisa. Sebab upah dosa adalah maut. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kenapa Yesus membiarkan perempuan itu pergi begitu saja? Di manakah letak keadilan Allah? Sedangkan Allah sendiri mengatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tetapi sekarang kenapa Yesus melepaskan perempuan yang betul-betul sungguh-sungguh berdosa itu? Apakah Yesus melanggar hukum Tuhan dengan membebaskan dosa perempuan itu secara cuma-cuma? Bapak, Ibu, Suster, Yesus menyuruh perempuan itu pergi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sekarang saya mau mengajak kita melihat intisari dari pewartaan Injil. Injil adalah kabar baik. Yesus datang untuk memberitakan Injil. Dia memberitakan kabar baik. Yesus berkarya kurang lebih 3 tahun di atas muka bumi sebelum dia mati di kayu salib.
Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan yang berzina ini, Yesus sebentar lagi akan menuju ke Yerusalem untuk menuntaskan misinya. Misi apa yang akan dia tuntaskan? Yesus akan mati di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Jadi ketika Yesus melepaskan perempuan itu pergi, dia tidak membebaskan dosa hilang begitu saja. Tetapi dia yang menanggung dosa perempuan itu. Dia menanggung dosa perempuan itu di atas kayu salib. Dia menanggung maut perempuan itu di atas kayu salib. Dia menanggung kutukan yang seharusnya diterima oleh perempuan itu di atas kayu salib. Yesus membebaskan perempuan itu, tetapi dia menanggungnya sendiri di atas kayu salib. Bapak Ibu, seberapa besar dosa Bapak Ibu pada malam hari ini? Dosa apa yang sudah kita perbuat? Di hadapan Tuhan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yesus tidak membebaskan dosa kita cuma-cuma. Dia menanggung dosa kita. Jadi, kita tidak usah mati. Saya tidak usah mati. Bapak, Ibu, Suster, tidak usah mati. Karena ada seorang yang sudah mati bagi kita. Kayu salib. Karena sudah ada seorang yang menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Maka perempuan itu pergi dengan penuh damai sejahtera. Saya bisa pergi dengan penuh damai sejahtera. Bapak, Ibu, Suster bisa pergi dengan penuh damai sejahtera. Karena dosa kita sudah ada yang tanggung, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Mungkin selama ini kita mendengarkan renungan firman ini, perempuan yang berzina. Kita hanya tahu bahwa betapa bijaksananya Yesus. Betapa Yesus penuh kasih, betapa Yesus penuh dengan pengampunan. Tetapi pada malam hari ini, saya percaya Roh Kudus membuka hati kita. Yesus tidak membebaskan dosa kita cuma-cuma begitu. Dia membebaskan dosa kita karena dia menanggung semua itu di kayu salib. Dia mati bagi kita. Kita tidak usah mati. Jadi, pada malam hari ini, dosa apa yang sudah kita perbuat? Yesus akan berkata kepada kita, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabannya tidak. Tidak ada manusia yang pantas untuk menghakimi Bapak, Ibu, Suster. Bahkan setan, iblis, kuasa kegelapan, tidak ada yang pantas untuk mengintimidasi kita semua. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabannya tidak. Tidak ada seorang pun yang pantas dan layak untuk menghukum kita. Hanya satu, Yesus, dia yang layak dan pantas menghukum kita. Dan dia mengatakan kepada kita, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu Suster. Gambaran kisah perempuan yang berzina adalah gambaran kita semua yang jatuh ke dalam dosa.
Hubungan Allah dan manusia ciptaannya sesungguhnya adalah hubungan sepasang kekasih. Hubungan yang kudus, mempelai pria dan wanita. Perjalanan hidup kita ini adalah sebuah pencarian untuk sampai kepada sebuah pemahaman, yaitu persatuan cinta dengan Sang Ilahi. Menjadi kekasihnya Tuhan. Iblis tidak takut kita jadi Katolik. Iblis tidak takut kita banyak pelayanan. Tapi iblis paling takut kalau kita menjadi kekasih Tuhan. Intisari dari seluruh Alkitab sebagai surat cinta Allah hanya untuk menyampaikan kepada manusia sebuah kalimat singkat ini. Betapa Allah mencintai kita. Dan bagaimana seharusnya kita mencintai Allah. Dalam hubungan sepasang kekasih ini, Allah adalah pihak yang tetap setia, tidak berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Tetapi kita sebagai kekasih jatuh bangun dalam kesetiaan dan cinta. Bahkan seperti wanita yang berzina tadi, kita memiliki cinta-cinta yang lain di hati kita. Kita jatuh kepada keterikatan dunia yang membuat Tuhan bukan yang terutama dalam hidup kita. Dia bukan cinta yang terutama di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Konsekuensi untuk menjadi kekasih Tuhan adalah tidak ada kekasih lain yang setara dengan Dia di hati kita. Di Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi sudahkah sungguh kita menjadi kekasih yang setia dan mengasihi Dia di atas segala-galanya? Atau kita jatuh dalam dosa perzinahan seperti wanita di kisah tadi? Dalam Imamat 19 judulnya Kudusnya Hidup. Dikatakan di ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 4-7 dikatakan, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Betapa kita harus hidup di dalam kekudusan dan meletakkan Dia sebagai Tuhan yang tertinggi di dalam hati kita. Apakah masih ada berhala-berhala yang kita sembah di dalam hidup kita saat ini? Mungkin kita bisa berkata, saya tidak ke dukun, saya tidak ke orang pintar atau menyembah Tuhan lain. Sungguhkah demikian? Hanya kita dan Allah yang tahu apa yang menjadi berhala di dalam hati kita. Apa yang membuat Tuhan menjadi nomor 2 atau bahkan nomor 3 di dalam hidupmu? Itulah berhalamu. Apa yang memisahkan engkau dengan Tuhan? Itulah berhalamu. Bisa jadi itu adalah pasanganmu sendiri, anak-anakmu, orang tuamu, bisnismu, jabatanmu, yang secara pelan-pelan akan membuatmu jatuh ke dalam dosa, tanda kutip, perzinahan. Tuhan ingin hati kita selalu menjadikan Dia yang terkasih,
yang terindah, terdekat, terbaik, dan yang terutama dalam hati kita. Kisah perempuan yang berzina ini sangat berkesan buat saya. Pertama kali saya membaca ayat ini di dalam hidup saya terkagum-kagum. Saya terharu dan menangis. Terkagum-kagum akan betapa luar biasanya hikmat di dalam perkataannya. Di ayat 7 tadi. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalimat ini membuat mereka yang merasa benar tadi mundur dari yang tertua. Ayat tadi sungguh membuat saya terkagum-kagum akan pribadi Yesus. Ayat selanjutnya setelah saya baca, saya menangis di ayat 11. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa Tuhan katakan ini? Nah, barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang melemparkan batu pertama. Satu-satunya yang tidak berdosa yang berdiri di sana hanya Yesus. Dia berhak untuk melemparkan batu itu. Dia satu-satunya yang berhak menjatuhkan hukuman itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Itu yang dia katakan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sepanjang sejarah saya membaca buku, tidak pernah saya menemukan pribadi seperti ini. Saya sungguh terharu dan menangis ketika membaca ayat ini. Dia bukan hanya berkata, aku pun tidak menghukum engkau, dan perkara selesai, seperti yang tadi Pak Paulus katakan. Keadilan Allah atas hukumnya tetap berlaku, bahwa upah dosa adalah maut. Itu adalah firman Tuhan yang tidak dapat disangkal. Hukuman harus tetap berjalan, tapi Yesus menggantikannya. Dia yang menanggung dosa perempuan itu dan juga dosa-dosa kita semua. Betapa besar kasih dan pengampunan ini. Dia memberikan harapan. Ada kesempatan untuk hidup kedua kali bagi wanita yang harusnya mati ini. Bagi kita yang harusnya mati di dalam dosa. Bagaimana dengan hukum Taurat untuk hukuman ini? Di Matius 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus tidak mengatakan hukuman mati atas dosa wanita itu tidak berlaku. Tapi dia mengatakan, aku pun tidak menghukummu, pergilah. Keadilan hukum Tuhan tidak bisa dihapuskan. Apa yang sudah Tuhan firmankan tidak bisa disangkal bahwa upah dosa adalah maut. Karena itulah Yesus harus mati di kayu salib untuk menggantikan wanita ini. Menggantikan kita semua yang seharusnya mati dan binasa. Jadi, Tuhan datang untuk menggenapi hukum itu. Upah dosa adalah maut. Dia menggenapi upah dosa yang adalah maut itu dengan mati di kayu salib. Dia menggenapi hukum itu. Di dalam Imamat 20 ayat 10 dikatakan, barang siapa yang berzina dilempari batu sampai mati. Dia datang bukan untuk menghilangkan hukum itu, tetapi menggenapi hukuman bagi orang-orang berdosa, termasuk kita, dengan memberikan diri sebagai upah dari dosa itu dengan kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kisah ini begitu indah. Cinta dan pengampunan seorang kekasih yang memberikan nyawanya
bagi kekasihnya yang tidak layak untuk dikasihi, termasuk kita semua yang tidak layak untuk dikasihi. Semoga kita semua dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni seperti yang telah Dia lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.